kita datang minta pimpinan Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu menyerahkan penyampaian firman. Bapa yang mengajari hamba-Mu, menaruh pikiran-Mu dalam perkataan hamba-Mu, dan hamba-Mu menjelaskan sesuai dengan kebenaran. Hikmat-Mu menyertai dalam penjelasan dan menolong teman-teman kami yang dalam perjalanan tempat ini, teman-teman kami yang mendengarkan, buka pikiran mereka sehingga mereka melihat kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya. Selamat malam semuanya. Malam. Pada waktu diminta tema, saya mengajukan tema sesuai dengan brosur. Tapi setelah saya dalami apa yang jadi harapan kita, sepertinya tidak cocok yang menyampaikan tema seperti itu. Maka saya mengganti temanya menjadi spiritualitas persahabatan, ya, spiritualitas persahabatan. Kenapa tidak menggunakan paradigma seperti yang kita pikirkan? Kalau paradigma itu cara berpikir, ya, apa yang kita bisa pikirkan. Kalau spiritualitas itu keyakinan kita berdasarkan firman Tuhan, ya, sehingga kita punya paradigma seperti begitu tentang persahabatan. Maka saya lebih cenderung mengatakan spiritualitas persahabatan, ya. Nah, teman-teman, ada seorang tokoh, kita sudah tahu, Aristoteles. Semua pasti pernah mendengar, ya. Dia seorang ahli fisika, matematika juga ada, ya. Dulu fisika, matematika atau IPA, matematika itu satu kesatuan yang disebut dengan sains, ya. Mereka ahli dalam sains. Tapi dia juga seorang yang mencari Tuhan, seorang dekat Tuhan. Dia mengatakan persahabatan itu pada umumnya didasarkan pada kenikmatan atau kesenangan. Kalau kita merasa cocok, senang, suka, maka kita bisa bersahabat dengan orang itu, ya. Yang kedua, berdasarkan manfaat. Kita bersahabat dengan dia dapat manfaat. Entah itu manfaat usaha, manfaat pekerjaan, manfaat rezeki, ya kan? Atau manfaat yang lain. Yang ketiga, ya, berdasarkan kebaikan. Karena dia baik, ya, maka kita bersahabat dengan dia. Di luar itu kita sulit bersahabat dengan orang lain. Bagaimana Alkitab mengajar kita tentang bersahabat, ya? Nah, maka malam ini saya menyampaikan spiritualitas persahabatan. Saya mulai mengajak kita membuka dari 1 Korintus pasal 1. 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai ayat 13. 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu semua seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaiknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluargaku tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kepas, atau aku dari golongan Kristus. Apakah Kristus terbagi-bagi? Apakah Paulus disalibkan karena kamu,
Atau apakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Ya. Nah, firman Tuhan yang kita baca tadi, bagi teman-teman yang sudah ikut baca gali Alkitab, kita tahu genrenya surat. Ya, dalam menggali surat kita bisa dua kemungkinan. Kalau itu lebih berbicara tentang siapa, maka kita cari siapa saja yang dituliskan. Tapi kalau berbicara tentang topik atau tema, maka kita cari hal apa saja yang dikatakan. Nah, kalau ini siapa atau hal apa? Tentu ini bicara tentang hal apa, ya, yaitu pecah, pecah karena persoalan, ya, idola, ya, persoalan pemimpin yang diikuti. Teman-teman, kalau kita lihat, ya, misi Tuhan, Tuhan menciptakan manusia. Manusia itu, ya, dari Tuhan. Ya. Jadi satu di hadapan Tuhan. Kemudian dari manusia, ya, itu satu ciptaan Tuhan. Lalu ada yang mendekat, ada yang mencari Tuhan, ya, menjadi umat Tuhan. Satu umat Tuhan. Jadi satu ciptaan, lalu ada satu umat Tuhan. Karena kita ini satu ciptaan dengan bangsa lain, dengan negara lain, maka kita bisa bersahabat, ya, kita bisa berteman. Teman kita bisa dari, ya, suku, ras, agama yang berbeda, karena Tuhan, ya, yang ciptakan kita dari satu penciptaan, dari satu nenek moyang istilahnya, ya, kita bisa bersahabat. Lalu orang-orang datang mencari Tuhan, kita dipersatukan menjadi satu umat. Kita juga punya sahabat dari sesama orang percaya, dari sesama satu umat tadi, ya, bersahabat. Jadi kita bisa bersahabat, ya, di dalam sesama orang percaya kepada Tuhan, dan kita bisa bersahabat dengan orang yang di luar yang belum percaya Tuhan, ya. Nah, tentu Tuhan ingin, ya, semua menjadi umat Tuhan. Karena itu Tuhan mengingatkan persahabatan kita dalam rangka mengingatkan mereka, ya, kembali kepada Tuhan, cari Tuhan sehingga mereka menjadi umat Tuhan, ya. Silakan istriku, silakan anakku. Persahabatan. Nah, kalau kita perhatikan di dalam 1 Korintus pasal 10, satu umat Tuhan, ya, satu umat Tuhan, tapi terjadi perpecahan. Thomas Aquinas menuliskan, ya, bersahabat seharusnya didasarkan kepada keutamaan dan anugerah Allah. Keutamaan dan anugerah Allah. Mari kita perhatikan Kisah Para Rasul 2 ayat 44 dan 45. Kisah Para Rasul 2 ayat 44 dan 45. Demikianlah firman Tuhan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kalau persahabatan kita didasarkan keutamaan dan anugerah Allah, maka kita bisa menghargai
bisa memperhatikan, bisa menemui ya apa yang menjadi keperluan. Silakan Titin. Orang percaya lain atau apa menjadi keperluan sahabat kita sesama orang percaya. Kalau kita perhatikan dalam kisah Rasul ini, keadaan mereka setelah Yesus disalibkan, ya, murid-murid paling ketakutan karena orang-orang seperti ya mengejar-ngejar pengikut Kristus. Padahal ya kenyataannya tidak, hanya mereka dalam keadaan ketakutan karena mereka sebagai murid Kristus. Karena dalam ketakutan mereka tentu ingin punya saudara seiman yang lain untuk bisa saling menenangkan, saling meneguhkan. Maka mereka mencari kesempatan untuk berkumpul. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana mereka mencari cara untuk berkumpul ya. Kalau sekarang kan gampang ya, pakai WA saja. Ayo kumpul di sana, ayo kumpul di sini. Ya, kalau dulu kan tidak ada WA-nya. Tapi saya yakin mereka kemungkinan lebih banyak tinggal bersama, ya, sehingga gampang ngumpulnya. Jam berapa kita kumpul? Dan tentu mereka kalau kita tahu di ruang terkunci, ya, gak berani ruang terbuka, takut dikejar-kejar sama penguasa. Dalam keadaan seperti begitu, ya, tentu mereka kesulitan bekerja, kesulitan usaha. Ya. Lalu ada yang nggak punya uang lagi untuk beli barang, untuk beli makanan, ya. Nah, apakah mereka membiarkan saudara-saudara, ya, sahabat mereka dalam Tuhan mengalami kelaparan dan mati dalam kelaparan? Nah, tadi Thomas Aquinas mengatakan persahabatan itu didasarkan keutamaan pada anugerah Allah. Kalau kita melihat sahabat kita dalam Tuhan itu, ya, di dalam anugerah Allah, tentu kita tidak bisa berdiam diri. Itu yang terjadi pada orang percaya mula-mula waktu mereka dikejar-kejar, sehingga mereka rela berbagi dengan sahabatnya di dalam tempat yang lain yang membutuhkan. Kita lihat di dalam ayat 44. Semua orang yang percaya tetap bersatu dan semua milik mereka adalah milik bersama. Ya. Nah, kalau sekarang kan menjadi milik bersama itu kita keberatan. Apalagi yang punya banyak hartanya, enak aja jadi milik bersamanya Pak Edi ya, Pak Edi ya. Ya, masing-masing mempertahankan miliknya, walaupun masing-masing yang ikut kami berkumpul menyadari bahwa itu dari Tuhan. Kita bukan pemiliknya, kita hanya pengelola, ya. Tapi kenyataannya kita masih merasa itulah milik kita, ya, bukan pengelola. Jemaat mula-mula mengerti hal itu, maka itu jadi milik bersama. Ayat 5, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ya, mereka harus menjual hartanya untuk memenuhi kebutuhan makan sahabat lainnya di dalam Tuhan. Nah, kalau kita bersahabat didasari anugerah Tuhan, maka ada perhatian, ada kepedulian. Ya, kita juga sedih kalau mereka kekurangan, tidak bisa makan, ya, bahkan kalau mereka mati kelaparan. Suatu saat ada berita yang menghebohkan, seorang mahasiswa teologi, ya, meninggal di kamar asramanya. Lalu heboh, ya, selidik punya selidik. Ternyata dia sering kali kelaparan, ya. Biasanya mahasiswa yang punya uang saku yang cukup, normalnya makan sehari berapa kali, Hendra? 3 kali kan? Ini mungkin dia sekali. Mungkin pada hari itu kata berapa hari belum makan, sehingga dia mati karena kelaparan. Ya, jadi ini berita yang menyedihkan. Bagaimana mungkin, ya, di sekolah teologi, teman-teman asrama, ya, para pengajar sampai tidak ada perhatian, kepedulian yang seperti itu. Itu menunjukkan apa? Ya,
kita seringkali mengurangi makna bersahabat. Mungkin kita tuh ingat perkataan Aristoteles, ya, kita tuh bersahabat karena kita senang, ya, karena kita mendapat manfaat dari situ, karena kita melihat kebaikannya. Kalau nggak ada manfaatnya, nggak ada kebaikannya, ya, bahkan kita seringkali harus memberi kepada dia. Sorry saja, ya. Nah, kalau bersahabat seperti begitu, ya enggak, maka bisa timbullah hal-hal yang demikian. Maka Thomas Aquinas mengatakan, ya, bersahabat itu harus didasarkan pada keutamaan dan anugerah Allah, ya, keutamaan dan anugerah Allah. Nah, kalau kita tidak dasar kepada keutamaan dan anugerah Allah, maka ini juga bisa terjadi pada jemaat di Korintus, ya. Ketika mereka mengidolakan pemimpin, ya, ada yang mengidolakan siapa dikatakan di sini. Kita lihat di dalam 1 Korintus 1 Korintus, nanti kita kembali kepada 1 Korintus pasal 1 ayat 12. Ada yang mengatakan aku dari golongan Paulus, berarti dia mengidolakan Paulus. Pokoknya kalau Paulus yang ngajar, Paulus yang bimbing, Paulus yang pimpin, aku mau ikut, ya enggak? Lalu ada yang mengatakan aku dari golongan Apolos. Nah, ini mengatakan, wah, kalau Paulus membosankan, terlalu dalam uraiannya terlalu dalam, ya, aku ikut Apolos saja, ya, dia sangat praktis, dan kalau dia khotbah kita terpesona. Karena Apolos ini jago khotbah ternyata, ya. Terpesona dengan khotbahnya, sampai-sampai kita nggak tahu ini khotbahnya apa. Pokoknya senang saja, ya, pokoknya terpesona saja, gitu. Lalu ada yang mengatakan aku dari golongan Kefas, ya. Lalu ada juga aku dari golongan Kristus, ya. Nah, itulah kalau kita punya sahabat di dalam Tuhan, kita tidak punya pengertian didasarkan kepada anugerah Allah, ya, sehingga kita melihat sahabat kita dari sisi apakah itu memberi keuntungan, memberi manfaat bagi saya, atau menyusahkan saya. Nah, belakangan juga kita seringkali ketemu sahabat di dalam Tuhan itu menyusahkan kita, kan, ya enggak? Kita pilih nomor ini, itu pilih nomor ini, ya enggak? Dan kalau diskusi nggak pernah ketemu, kan? Akhirnya apa? Ya, berantem, ya. Kalau debat masih mending, kalau berantem ini yang repot, ya. Nah, kalau kita berdasarkan kepada pengkultusan, ya, pemujaan kepada seseorang, maka kita akan terjebak akan hal seperti itu, ya enggak? Mengapa kita pilih nomor 1? Karena aku suka nomor 1, dia hebat, dia bagus. Kenapa aku pilih nomor 2? Karena aku suka nomor 2, dia hebat, dia bagus, ya. Kenapa pilih nomor 3? Karena aku suka, ya, dia bagus, dia hebat. Semuanya bagus, semuanya hebat, ya enggak? Semuanya lupa kembali, ya, bahwa pemimpin itu, ya enggak, hadir sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang berkehendak dia menjadi pemimpin, ya. Tuhan yang berkehendak Tuhan berkehendak Tuhan berkehendak presiden terpilih. Pertanyaannya, ada berapa presiden yang akan terpilih? Tentu kan tidak 3, tidak 2, ya. Loh, kok kita bisa jadi berbeda? Kalau kita memang sahabat di dalam Tuhan, ya enggak, kita mencari kehendak Tuhan, pasti ketemunya 1, ya enggak? Kenapa sampai ketemunya 3? Pertanyaannya, apakah kita mencari kehendak Tuhan dalam hal menentukan capres atau paslon? Nah, inilah pertanyaan
yang rumit. Satu kali di STT saya mengajar, saya tanya kepada mahasiswa, menurut kalian apa yang kita ajarkan tentang seorang pemimpin? Gak bisa jawab. Apa yang kita katakan tentang seorang pemimpin? Di mana ada ayatnya? Gak ada yang bisa jawab. Bagaimana kalian kita menentukan ini pemimpin yang sesuai kehendak Tuhan? Kalian ini mahasiswa STT loh, yang akan memberitahu orang, akan mengajar orang, ya nggak? Hanya apa yang dijawab? Pak, kami mah kebanyakan golput. Begitu. Karena kita nggak mau pusing, ya nggak? Pikir, kehendak Tuhan itu siapa ya? Nggak mau pusing lah doa, nggak mau pusing lah cari tahu, ya nggak? Akhirnya kita pikir golput saja, aman, nggak disalahkan Tuhan. Ya, nggak milih pemimpin yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Ini hanya guyonan. Jadi kalau teman-teman berencana golput jangan tersinggung, ini hanya guyonan, karena saya kebetulan waktu itu memang seperti itu berkomunikasi dengan mahasiswa STT, ya. Nah, ada satu grup lagi celakanya, alumni sekolah teologi di STT Bandung, ya enggak? Sampai mengatakan saya lebih baik golput gitu, ya. Saya katakan wow, ini gimana selama dididik di STT Bandung, ya. Tapi saya juga bisa paham, mereka S1 kebanyakan tidak belajar mata kuliah tentang politik dan kekuasaan. Saya belajar mata kuliah politik dan kekuasaan, ya. Jadi saya punya pemahaman, punya persepsi, ya, atau punya paradigma tentang capres yang harus dipilih gitu. Oke, kita teruskan. Jadi saya tidak ikut menimbrung lah, udahlah, nggak usah ikut nimbrung lah. Dan bagaimana ya nanti ada perbedaan paradigma. Nah, ini kan tidak akan klop, tidak akan nyambung, ya. Nah, itulah kalau kita mengkultuskan pemimpin. Lalu bagaimana seharusnya? Ya enggak? Ya, kan kita cari kehendak Tuhan. Kamu pilih ini, saya pilih ini, situ pilih ini. Ayo kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Kalau perlu doa puasa, minta petunjuk Tuhan. Ya enggak? Nanti Tuhan akan membuat kita sehati, ya enggak? Sehingga kita tertuju pada satu pilihan, gitu. Nah itu kalau mau sehati, ya datang berdoa bersama-sama. Kalau perlu berpuasa. Bukankah itu pernah dilakukan Barnabas sama Paulus di Kisah Rasul, ya? Ketika mereka mengerjakan pelayanan misi, mereka enggak datang minta petunjuk Tuhan, berdoa, berpuasa, ya. Nah, mereka pertama tanya, Tuhan siapa yang kami harus utus? Tuhan menunjukkan Barnabas dan Paulus, ya. Nah, lalu mereka menjadi satu tim, ya, melakukan pelayanan misi. Tapi berikutnya, ketika mereka ingin melanjutkan perjalanan misi lagi, ya enggak, mereka bukan datang berdoa, berpuasa, tapi mereka diskusi, ya. Kita akan berangkat misi. Siapa saja yang berangkat? Nah, Paulus, ya, Barnabas mau ajak Markus, ya, Yohanes Markus. Barnabas mengatakan, Paulus mengatakan, oh nggak bisa, ya nggak. Markus ini dulu waktu kita ajak pelayanan, tiba-tiba dia pulang, ya, pulang. Ini nggak militan, nggak bisa, ya nggak. Barnabas ngomong, Paulus, kasih dong kesempatan, ya, kasih dong kesempatan. Paulus kekeh, nggak bisa. Kenapa? Ya nggak, karena ada perbedaan kepribadian, ya. Paulus orangnya itu saklek, Barnabas orangnya cincailah. Mana tahu terjadi perubahan nanti, ya, cincai. Karena berbeda kepribadian, lalu mempertahankan pikiran dan perasaan masing-masing, makanya mereka pecah tim, ya. Tadinya datang berdoa, berpuasa. Nah, kalau kita punya spiritualitas persahabatan, ya, maka seharusnya tidak perlu ada perpecahan di antara kita. Terjadi perbedaan,
ya datanglah berlutut di hadapan Tuhan. Doa kalau perlu puasa. Sekali nggak cukup, 2 kali. 2 kali nggak cukup, 3 kali. Sampai kita memastikan jawaban Tuhan. Pastilah Tuhan berbicara kepada kita ketika kita datang mencari petunjuknya. Ya, tapi seringkali apalagi soal pilpres, soal capres, kita nggak mau pusing. Ya, nggak mau pusing gitu. Kita tidak pernah melakukan hal seperti itu. Ya, kita teruskan. Nah, persahabatan sesama orang percaya. Kita belajar. Yesus mencontohkan di dalam Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Persahabatan itu didasarkan pengorbanan, ya. Di dalamnya ada kasih sehingga mau berkorban, ya. Jadi kita lihat pada zaman mula-mula, mereka rela memberikan hartanya kepada sahabatnya yang lain. Ya, bukankah itu pengorbanan? Bisa demikian karena didasari kasih. Jadi persahabatan kita harus didasari kasih. Kalau persahabatan tidak didasarkan kasih, maka kita bisa kecewa sama dia. Kita bisa marah kepada dia, ya enggak? Kita bisa membenci dia, ya. Bahkan kita mau memukuli dia, gitu. Kita bisa omong-omongin dia. Kita bisa jelek-jelekan dia. Kita bisa gosipi dia. Karena persahabatan itu tidak didasari kasih. Kalau didasari kasih, ya enggak, nyawa pun rela diberikan. Seperti yang Yesus contohkan. Ya, Jurgen Hutman, seorang penulis buku rohani, seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan. Dia mengatakan, persahabatan itu seharusnya menyatukan, menghormati, ya, dan berbeda. Ya, kalau persahabatan itu karena sama, itu bukan persahabatan, itu kecocokan. Persahabatan itu ya kita berbeda, ya. Nah, tadi contohnya berbeda pilihan, nggak apa-apa. Yuk kita sama-sama datang berdoa kepada Tuhan, ya nggak? Minta petunjuk Tuhan. Kan nggak mungkin presidennya 3, ya pasti ada 1, ya. Dan mulailah tidak lagi menggunakan pikiran dan perasaan, meyakinkan 01, 02, atau 03. Tapi betul-betul Tuhan berbicaralah kepada kami, ya. Berbeda, ya. Tapi tidak sampai ngotot, ya. Karena kita mengerti itu sahabat, ya. Kita berbeda, ya kita cari petunjuk Tuhan. Berbeda karena memang kepribadiannya berbeda. Nggak mungkin kita harapkan orang itu kepribadiannya sama. Kita orangnya ceplos-ceplos, dia orangnya kalem, nggak bisa, ya. Nah, kita harus belajar, ya. Oh, itu memang berbeda, ya. Dalam hal apa? Dalam keterbebanan dan kemampuan. Ada orang yang begitu datang ke dalam persekutuan, lihat kursi berantakan, dia mau beresin. Tapi ada orang seperti Hendra, dia tertarik sama ngurusin medsos, dan dia nggak mau ngurusin kursi. Ada orang seperti Indra, dia tertarik memperhatikan senam gitar, atau Pak Teddy, atau Pak John, ya nggak? Atau Roy, gitu, ya. Dia memperhatikan gitar, ya, memperhatikan musik, gitu. Dan kita, ya, yang memberikan kursi, jangan minta yang lain itu bantu dong, ya nggak? Atau marah-marahin Roy karena dia perhatiannya kamu sih cuma ngurusin gitar, ya, ngurusin musik. Berbeda, artinya berbeda, ya. Berbeda dalam hal apa? Ya enggak?
Berbeda dalam hal banyak hal. Latar belakang budaya, latar belakang daerah, ya, kita itu berbeda, sehingga penampilannya pun berbeda, cara memutarkan sesuatu pun berbeda. Nah, saya kasih satu tip, ya. Saya dari Sumatera, orangnya selalu pengen belak-belakan apa adanya, ya, tidak mau ngomong tidak mau, tidak suka ngomong tidak suka, gitu, ya enggak. Ada yang salah saya ngomong itu salah, harusnya begini. Tapi kita di Jawa Barat nggak bisa seperti begitu, ya enggak. Ngerti aja lah kalau di Jawa Barat, ngerti aja lah, ya, ngerti aja lah saya sedang begini, ngerti aja lah saya sedang begitu. Nah, berbeda, ya. Jadi karena berbeda itu, karena kita bersahabat, kita belajar, ya. Si A belajar untuk mengerti sahabatnya B, si B belajar mengerti sahabatnya A, ya. Nah, itulah kata Jürgen Moltmann, menyatukan, menghormati sekalipun berbeda, ya. Nah, jangan sampai perbedaan itu membuat kita seperti jemaat di Korintus, ya. Masing-masing ada bloknya, jangan, ya. Kita belajar dari Yesus. Yesus apakah punya sahabat? Banyak sahabatnya. Ya, Yesus katakan kepada murid-muridnya, kamu adalah sahabat-sahabatku, ya. Tapi Yesus juga, kata orang Farisi, punya sahabat dengan orang berdosa, ya, dengan pemungut cukai, dengan pemabuk, dengan perempuan berzina, ya enggak. Yesus bersahabat dengan siapapun, ya. Nah, kita juga belajar untuk bersahabat dengan siapapun. Bersahabat dengan siapapun artinya kita mau, kata Jürgen Moltmann, ya, kita mau, ya, menyatukan, kita mau menghormati, dan kita tahu ada perbedaan, ya. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdiri, kita datang kepada Tuhan.